Ya, pertama saya menanggapinya skeptis ya. Ya. Satu sisi memang saya kira ya walaupun sangat terlambat ya, sikap yang ditunjukkan oleh DPP sekarang ini ya itu menunjukkan ada sedikit kemajuan lah ya, bahwa akhirnya DPP ini sadar Ya. bahwa apa yang kami sampaikan dulu, kenapa kami minta Setia Novanto itu mundur, karena elektabilitas partai ini terus merosot, citra Partai Golkar juga negatif gitu kan. Nah, mereka baru sadar sekarang. Jadi kami jadi kan mereka mengundang 3 lembaga survei. Nah, informasi yang saya dapat dari 3 lembaga survei itu semua menunjukkan bahwa sekarang posisi Partai Golkar urutan ketiga dan elektabilitasnya antara 7 sampai 11%. Dan penyebab penurunan itu tiga-tiga mengatakan, ada yang bilang 49, ada yang bilang 56, ada yang bilang 57, itu penyebabnya adalah Setia Novanto. Dalam kasus korupsi KTP elektronik ini. Kasus KTP ini. Nah, jadi artinya ya alhamdulillah mereka akhirnya rupanya harus lembaga survei secara ilmiah, secara empirik baru kemudian mereka percaya gitu. Saat Anda ngomong itu sudah mengundang lembaga survei tidak? Maksudnya menyuarakan agar ketua umum diganti. Kan kami waktu itu salah satu reasoningnya adalah Harian Kompas mengeluarkan survei mereka, Litbang Kompas. Litbang Kompas ya. Itu pada bulan Mei 7,1. Itu sebelum Setia Novanto jadi tersangka. Itu sudah 7,1. Jadi asumsinya, kemudian kita kan bergaul di masyarakat ya. Kita kan mendengarkan suara-suara yang berkembang di masyarakat terhadap IKTP, termasuk orang yang bermasalah. Mereka udah setahun nggak mendapatkan IKTP. Mereka tuh menyalahkan Setia Novanto. Dan karena Setia Novanto ini tetap kekeh, apalagi Golkar seolah-olah melindungi dia. Publik sudah menyalahkan Golkar. Nah, artinya dari 7,1 itu, kemudian kita melihat reaksi dari publik, kan pasti menurun setelah. Logikanya kan begitu. Ya, itu logika sederhana yang logika sederhana saja. Okay. Jadi itu Mei, dia ditetapkan tersangka 17 Juli. Sudah, saya dan teman-teman GMPG itu pada saat disebutkannya nama Setia Novanto terlibat dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, kami sudah mengatakan sebaiknya Setia Novanto itu mundur. Jadi sudah berapa bulan yang lalu itu, Februari ya, kalau tidak, Maret, maaf. Nah, jadi sebetulnya ini sesuatu yang ya tidak baru gitu loh. Nah, tapi saya melihat apa yang diputuskan oleh DPP itu kan juga kita juga harus melihatnya secara jeli. Kalau lihat dari pernyataan dari Bang Yoris sama Bang Nurdin tadi itu aja beda itu. Beda itu ya? Beda ya. Nanti coba kita putarkan ya, kita putarkan masing-masing nanti. Tapi kan, bagaimana? Kalau Pak Yoris mengatakan bahwa mereka merekomendasikan agar Setia Novanto ini segera berhenti. Tapi kalau Pak Nurdin bilang kan itu salah satu opsi, diserahkan kepada Setia Novanto, ya kan? Nah, kalau saya setuju atau enggak begitu ya? Kalau saya sebetulnya sekarang ini usulan untuk mundur itu sudah terlambat, gitu. Dan secara faktual yang bisa dilakukan oleh DPP ini sekarang adalah untuk lebih maju ya. Kalau memang serius. Jadi gini, mereka itu kan mengambil sikap ini seakan melihat dari hasil survei itu kan ingin melakukan perbaikan, perubahan. Nah, kalau sungguh-sungguh ingin melakukan perbaikan, ya, yang mereka lakukan adalah rapat pleno, ya. Rapat pleno itu segera memberhentikan Setia Novanto dan kemudian menunjuk PLT. Kenapa? Pertama, bahwa mereka sudah mendapatkan bukti empirik penyebab penurunan dari elektabilitas Golkar karena Setia Novanto. Yang kedua, Setia Novanto ini sekarang sakit parah, ya kan? Bayangkan dalam 1-2 hari dia terkena 7 penyakit yang sangat serius, mulai vertigo, jantung, ginjal. Itu orang kalau sudah kena penyakit sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat, itu nggak bisa lagi ngurusin apa-apa. Jadi kalau dalam bahasa ADRT, nggak efektif jadi pemimpin maksudnya ya? Dia sudah sibuk pasti ngurus dirinya sendiri. Kesehatannya itu sudah tubuhnya itu sudah membutuhkan dirinya untuk mengurus dirinya saja, nggak usah ngurus yang lain gitu. Nah, dalam bahasa ADRT itu berhalangan tetap namanya. Jadi kalau sudah berhalangan tetap, ya tinggal diganti. Nggak usah minta lagi. Nah, pertanyaannya gini, tapi nanti itulah dulu lah. Ya, pertama faktor untuk memperbaiki itu sudah jelas siapa, Setia Novanto. Untuk apa itu menjadi pertimbangan kita
menentukan masa depan partai ini. Satu. Ya, Yang kedua, Pak Setia Novanto itu kan sedang sakit, Ya. ya kan? Bagaimana dia bisa menjawab dengan sehat Ya. pertanyaan yang berat seperti itu, ya kan? Ya. Kalau dia sehat, atau gini, kalau dia bisa jawab pertanyaannya, berarti dia sehat. Kenapa nggak datang ke KPK? Iya, iya. Ya Benar, kan? benar. Kenapa urusan ini dia bisa jawab? Gitu. Ketambah waktu dipanggil KPK dia nggak mau datang. Nah, makanya menurut saya itu yang saya katakan saya skeptis. Ini Ya. betul-betul serius tidak DPP ini melakukan perubahan itu, ya kan? Jangan-jangan ini cuma hanya sekedar ingin membangun citra baru, seolah-olah Partai Golkar ini memang ada keinginan perbaikan, ya. Tapi dalam kenyataannya prakteknya nggak begitu. Misalnya besok pleno, ya. Kalau misalnya Pak Novanto bilang atau keluarganya bilang Pak Novanto belum bisa jawab, nah, besok DPP mau ngambil apa? Gitu. Terus kemudian tiba-tiba seperti yang diduga banyak orang hari Jumat, Setia Novanto ini lolos di pra-peradilan misalnya, diterima. Gugatannya diterima, jadi tersangkanya lepas ya. Tersangkanya lepas. Nah, apakah memang keinginan untuk berubah image partai ini masih terus bisa dilangsungkan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ya, kan besok bisa dibilang begitu Pak Novanto. Ya kan dia bilang kok belum dijawab? Ya Pak Novanto lagi sakit kata keluarganya kan begitu. Kalau tidak, saya kira kalau sudah sekarang DPP sudah menemukan faktor X. Kenapa partai ini citranya menurun? Ya kan? Yaitu disebabkan oleh figur Setia Novanto yang sekarang sudah menjadi tersangka IKTP, ya kan? Itu adalah alasan yang cukup kuat. DPP itu kan jadi gini, yang harus terbangun adalah kesadaran semua pengurus DPP bahwa kita ini harus berubah. Ya, cara merubahnya itu adalah kepemimpinan sekarang ini harus diganti. Satu. Yang kedua, Pak Setia Novanto itu sekali lagi saya katakan sedang sakit parah. Sudah berhalangan tetap ya. Berhalangan tetap, udah nggak bisa lagi mimpin organisasi ini. Kalau nggak berhalangan tetap, artinya sehat berarti ya. Artinya sehat. Kalau sehat kenapa tidak datang ke KPK? Kan Ya, gitu ininya. Jadi sama, saya juga heran DPR juga sampai sekarang kan masih diam juga, gitu kan? Sudah berhalangan tetap hampir 2 minggu, sakit parah gitu. Tapi nggak ada satu anggota DPR yang juga mempertanyakan posisi ketua DPR seperti itu. Gitu. Jadi ambil keputusan besok rapat pleno, ya kan? Semua sepakat bahwa untuk menyelamatkan partai ini, bahwa Setia Novanto ini harus diganti karena berhalangan tetap dan juga menjadi faktor negatif terhadap perkembangan partai ke depan. Nah, oleh karena itu dipilih. Dan yang dipilih itu adalah orang yang jangan punya track record selama ini. Orang yang terdepan membela Setia Novanto, itu artinya juga sama saja mempertanyakan keseriusan juga, ya kan? Kan ini memperbaiki image. Kalau yang nanti menjadi PLT-nya itu juga adalah orang yang yang selama ini diketahui publik habis-habisan membela Setia Novanto, ya saya kira tidak akan perubahan. Makanya kalau dalam konteks gerakan kami, gerakan Golkar Bersih, ya nanti yang dipilih oleh PLT itu adalah orang-orang yang kami catat waktu itu dirilis menjadi orang-orang yang Golkar Bersih. Itu salah satu, itulah bukti bahwa seriusnya DPP menindaklanjuti hasil tim kajian itu.